Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Membayar hutang. Suara tenang perlahan bergema di langit. Setelah itu, dengan lembut menyebar. Selusin plus anggota Black Submerged Army, yang merupakan bawahan Ling Quan, tercengang. Mereka tidak pernah mengira Ling Quan akan dikalahkan secara menyedihkan di tangan Xiao Yan. Mereka jelas telah melihat pertukaran seperti kilat sebelumnya. Xiao Yan bahkan tidak menggunakan satupun teknik Dou sejak awal. Dengan kata lain, Xiao Yan mengandalkan Dou Qi di dalam tubuhnya, namun tidak hanya dia memblokir semua teknik Dou Ling Quan, tetapi dia telah menangkap Ling Quan dengan cara seperti pencahayaan hanya setelah beberapa pertukaran. Kejutan yang dibentuk oleh adegan ini sangat besar bagi mereka. Ini, dia sampah dari klan Xiao yang dibicarakan Komandan Ling Quan? Kekuatan seperti itu, bahkan di antara anggota generasi muda klan Gu, dia bisa masuk dalam 10 besar. Selusin lebih orang saling berhadapan. Mereka semua melihat ekspresi kaget di mata satu sama lain. Serangan sederhana Xiao Yan telah membuat mereka sangat terkejut. Pengalaman bertarung orang kecil ini jauh lebih hebat daripada pengalaman bertarung Ling Quan. Apalagi, Dou Qi-nya kokoh. Sekilas, orang dapat mengatakan bahwa dia adalah seseorang dengan fondasi yang sangat kuat. Kekuatan Ling Quan diperoleh setelah menjalani baptisan altar di. Lagi pula, itu tidak banyak berubah setelah pembaptisan. Dibandingkan dengan Dou Qi Xiao Yan, Dou Qi-nya sangat lemah. Para tetua berpakaian hitam perlahan mengangguk setelah menyaksikan pemandangan di langit. Suara mereka mengandung pujian. Dari kekokohan Dou Qi Xiao Yan, mereka tahu bahwa dia benar-benar mengandalkan dirinya sendiri untuk berlatih satu langkah pada satu waktu. Seseorang dengan karakter tangguh seperti itu pasti akan maju lebih jauh di jalan pelatihan dibandingkan dengan Ling Quan di masa depan. Orang Ling Quan ini benar-benar telah mengeluarkan penghinaannya sendiri kali ini. Sun Er di samping tidak merasa sedikit pun terkejut dengan pertempuran seperti kilat sebelumnya. Dia memiliki pemahaman yang sempurna tentang kekuatan Xiao Yan. Ling Quan telah diberkati dengan bakat luar biasa sejak dia masih muda. Meskipun dia telah menjalani pelatihan elit klan Gu, dia jarang mengalami duel hidup dan mati. Pengalaman bertarungnya sama seperti di surga dan bumi jika dibandingkan dengan Xiao Yan. Biasanya, tidak mungkin untuk mengetahui apapun dari aura seseorang, tapi jarak di antara keduanya terungkap dengan jelas sekarang setelah mereka bertarung. Ekspresi Ling Quan menjadi pucat karena evaluasi Xiao Yan yang sangat disayangkan. Tubuhnya terus bergetar. Sesaat kemudian, wajahnya tiba-tiba memerah seperti darah. Dou Qi di dalam tubuhnya melonjak bergejolak. Mengaum. Wajah Ling Quan semerah darah. Auranya juga tiba-tiba melonjak pada saat ini. Dou Qi yang agung dan berwarna perak diaglomerasi di telapak tangannya dengan gaya seperti kilat. Ular perak yang tak terhitung banyaknya bergoyang-goyang di mana-mana. Telapak tangannya kemudian bergetar dan dengan keras menabrak tangan Xiao Yan. Bang! Perubahan mendadak Ling Quan telah menyebabkan Xiao Yan sedikit mengangkat alisnya. Tangannya meringkuk saat dia menghindari tangan Ling Quan yang terbang. Tangan kanannya mengepal saat dia meninju dada Ling Quan dengan kecepatan seperti kilat. Bang! Cahaya kilat di permukaan tubuh Ling Quan melayang sebelum berputar dengan cepat. Itu membentuk perisai petir berukuran setengah kaki di depan dadanya dalam sekejap mata, benar-benar menghalangi pukulan ini dari Xiao Yan dalam prosesnya. Apakah menurutmu kamu, sampah dari klan Xiao, memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi komandan ini?
Perisai pencahayaan membentuk gelombang demi gelombang riak karena memblokir kekuatan di tinju Xiaoyan. Wajah Ling Quan menjadi sangat ganas saat ini. Darah berlama-lama di matanya, menyebabkan dia tampak sangat menakutkan. Teknik rahasia? Mata Xiaoyan menyipit saat dia merasakan aura Ling Quan yang tiba-tiba melonjak. Tubuhnya berkedip dan dengan gesit dia mundur selusin langkah. Mengubah keterampilan darah? Orang ini benar-benar tidak ingin hidup. Dia bahkan telah menggunakan teknik rahasia yang melukai diri sendiri. Ekspresi para tetua berpakaian hitam di halaman tanpa sadar tenggelam ketika mereka melihat ini. Segera, tatapan mereka beralih ke Sun Er saat mereka bertanya, "Nona muda." Tidak perlu repot tentang dia, Sun Er menggelengkan kepalanya. Sudut mulutnya berisi senyuman samar dan dingin. Dia hanya mencari penghinaannya sendiri. Cahaya kilat melintas di seluruh tubuh Ling Quan di langit. Benda merah darah samar-samar merembes keluar. Tatapannya menatap tajam ke arah Xiaoyan saat dia mengepalkan tinjunya. Tombak panjang petir, penuh dengan jejak darah, perlahan muncul. Xiaoyan memperhatikan Ling Quan yang membawa momentum yang menakutkan. Alisnya tertutup rapat. Teknik rahasia klan Gu cukup kuat. Saat ini, kekuatan orang ini harus mendekati level bintang 7 Dozong. Namun, terlepas dari seberapa kuat teknik rahasia itu, sama sekali tidak berguna jika seseorang tidak memiliki dasar yang kuat. Sampai sekarang, kamu bahkan belum mencapai setengah dari harapanku. Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya. Dia memang sedikit melebih-lebihkan Ling Quan ini. Meskipun kekuatan Ling Quan telah mencapai kekuatan bintang 5 Dozong, dari cara Xiaoyan melihatnya, dia paling mirip dengan bintang 4 Dozong. Jika dia tidak memiliki bantuan teknik Do kelas tinggi itu, bahkan beberapa bintang Dozong dengan dasar yang kuat dapat bertarung dengannya selama lebih dari 100 pertukaran. Ling Quan telah menggunakan teknik rahasia dan dengan paksa meningkatkan kekuatannya ke puncak bintang 6 Dozong, dekat dengan tingkat bintang ke-7. Namun, di mata Xiaoyan, yang telah menggunakan perubahan pertama dari Sky Fire Tree Mysterious Chang'e, Ling Quan masih tidak menimbulkan banyak ancaman. Apa yang Anda anggap diri Anda sendiri? Setelah komandan ini menangkapmu, secara pribadi aku akan mentraktir mulutmu ini. Kata-kata Xiaoyan telah menyebabkan keganasan di mata Ling Quan menjadi lebih padat. Sesaat kemudian, dia akhirnya tersenyum lebar. Tubuhnya bergetar dan menghilang dari tempatnya. Xiaoyan perlahan menggelengkan kepalanya setelah melihat sosok Ling Quan menghilang. Kakinya tiba-tiba tapi dengan lembut bergeser setengah langkah ke kiri. Ci! Setelah kakinya baru saja bergeser, ruang di belakang Xiaoyan tiba-tiba beriak dan tombak seperti kilat menembusnya seperti sambaran petir. Setelah itu, ia menyentuh bahu Xiaoyan dan terbang melewati. Tubuh tombak itu tiba-tiba bergetar setelah meleset. Segera, itu meringkuk menjadi busur aneh karena dengan kejam menembak ke arah kepala Xiaoyan. Ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Dia menyandarkan kepalanya ke belakang dan tombak panjang meluncur melewati wajahnya. Kakinya menginjak ruang kosong pada saat bersamaan, dan tubuhnya berputar dengan cepat seperti giroskop. Segera setelah itu, tendangan yang sangat kuat dengan kejam diayunkan ke ruang kosong di sampingnya. Bang! Tendangannya terbang dan riak terbentuk dari ruang kosong. Tubuh Ling Quan bersinar dan muncul. Sebuah perisai pendar cahaya sekali lagi muncul di depannya. Namun, perisai ini tidak dapat memblokir semua kekuatan. Kekuatan yang tersisa masih mengguncang Ling Quan sampai dia mundur beberapa langkah dengan menyedihkan. Ekspresi Ling Quan menjadi gelap dan serius setelah tubuhnya ditarik kembali. Dengan bantuan momentum penarikannya,
Segel di tangannya sekali lagi berubah dan Douqi yang agung dengan cepat terbentuk di telapak tangannya. Xiaoyan menyipitkan matanya saat melihat ini. Tubuhnya bergerak, berubah menjadi garis hitam buram yang keluar. Setelah menderita kerugian terakhir, Ling Quan tidak lagi berani mendekati Xiaoyan. Tangannya melepaskan tombak panjang petir, dan tubuhnya membentuk posisi setengah berputar. Pada saat yang sama, kakinya dengan kejam menendang gagang tombak panjang itu. Ci! Tombak panjang petir itu seperti naga perak. Meminjam kekuatan ganas ini, ia menembak ke arah Xiaoyan dengan cara yang ganas. Sosok Xiaoyan berhenti saat dia melihat cahaya perak melesat. Sebuah bayangan tersisa sementara tubuhnya tiba-tiba berakselerasi. Tubuhnya melompat, dan jari kakinya dengan akurat menekan tubuh tombak panjang itu. Setelah sedikit kontak, tubuh Xiaoyan muncul di depan Ling Quan dengan cara seperti hantu. Segel pembalik laut. Xiaoyan baru saja terwujud saat cahaya dingin melintas di mata Ling Quan. Sidik tangan seperti kristal energi itu dengan kejam menghantam bagian depan Xiaoyan. Sidik tangan Ling Quan dengan cepat mengembang di mata hitam gelap Xiaoyan. Kepala Xiaoyan tiba-tiba menoleh dengan sangat terkejut. Pada saat yang sama, telapak tangannya keluar dari samping telinganya saat dia mengulurkan tangannya. Setelah itu, sikunya dengan kejam memotong ke depan seperti pisau. Retak! Siku Xiaoyan ditutupi oleh api hijau giok saat itu dengan kejam menghantam pergelangan tangan Ling Qian. Kekuatan yang kuat menyebabkan pergelangan tangan Ling Quan mengeluarkan suara retak tulang yang jelas. Serangan Xiaoyan kejam dan cepat. Dia bahkan tidak membiarkan Ling Quan bereaksi sedikit pun saat sikunya menghancurkan pergelangan tangan Ling Quan. Ekspresi tanpa ampun juga melintas di matanya saat tinjunya, yang ditutupi oleh api hijau giok, dengan kejam menghantam wajah Ling Quan. Sebelum tangisan Ling Quan yang menyedihkan dapat dipancarkan, karena rasa sakit yang hebat yang ditularkan dari pergelangan tangannya, angin yang panas dan kencang, yang bertiup di depannya, menyebabkan kepalanya dipenuhi keringat dingin. Selama selusin plus pertukaran singkat ini dengan Xiaoyan, dia benar-benar dapat dianggap telah mengalami apa yang dimaksud dengan mempertaruhkan satu kehidupan untuk mengambil yang lain. Selain itu, hal yang menyebabkan hati Ling Quan menjadi dingin adalah hanya Xiaoyan yang mencoba mengambil nyawa orang lain selama seluruh pertarungan. Setiap kali Ling Quan menyerang, Xiaoyan akan menghindar tepat pada saat yang paling berbahaya dan kritis. Bang! Tinju yang dibungkus oleh api hijau giok baru saja akan menyerang Ling Quan ketika penghalang petir sekali lagi muncul. Itu nyaris tidak berhasil memblokir pukulan di tengah suara rendah dan dalam. Sebelum Ling Quan bisa bersantai setelah memblokir serangan Xiaoyan, dia terkejut menemukan begitu banyak bayangan tinju tiba-tiba muncul di depannya. Kekuatan ganas dan ganas yang terkandung di setiap bayangan kepalan tangan menyebabkan jantungnya bergetar. Bang! 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 Bayangan tinju mengalir ke perisai cahaya di depannya seperti badai, menyebabkan riak terus terbentuk. Sesaat kemudian, ledakan akhirnya terdengar. Perisai pecah di bawah suara jernih ini. Bang! Rasa dingin muncul di mata Xiaoyan saat perisai petir itu meledak. Tinju Xiaoyan berubah, dan dengan kejam menghantam wajah Ling Quan dengan matanya yang terkejut. Gruk! Tinju Xiaoyan mendarat dengan kuat, menyebabkan Ling Quan mengeluarkan seteguk darah segar bersama dengan beberapa gigi. Tubuhnya dengan keras melesat ke belakang seperti burung dengan sayap patah. Setelah itu, dia bertabrakan dengan keras ke dinding halaman. Kekuatan menakutkan itu mengguncang tembok hingga runtuh. Fragmen batu terbang ke segala arah, berubah menjadi tumpukan puing. Xiaoyan tanpa ekspresi. Tubuhnya bersinar, dan dia mendarat dari langit. Sebuah kaki ditembak dengan kejam dan menendang tumpukan puing.
Jeritan menyedihkan yang tajam terdengar setelah lubang yang dalam dan gelap terbentuk. Kaki Xiao Yan perlahan mendarat di puing-puing. Dia meringkuk tangannya dan kekuatan isap melonjak keluar. Banyak pecahan batu pecah. Setelah itu, Ling Quan, yang berlumuran darah segar, terungkap di bawah pecahan batu. Setelah melirik Ling Quan, Xiao Yan meraih dengan tangannya dan menarik Ling Quan ke telapak tangannya dari seberang angkasa. Komandan Ling Quan, apakah sampah klan Xiao ini memiliki kualifikasi untuk mengevaluasi Anda? Tangan Xiao Yan dengan lembut memegangi leher Ling Quan. Saat ini, yang perlu dia lakukan hanyalah menggunakan sedikit kekuatan dan komandan tentara terendam hitam ini, yang telah bertindak dengan arogan di depannya saat itu, akan kehilangan nyawanya. Ling Quan berjuang sejenak saat dia melihat wajah yang tersenyum. Matanya akhirnya menunjukkan teror. Dia ingat bahwa Xiao Yan bahkan tidak pernah menggunakan satupun teknik Dou dalam pertarungan ini dengannya. Ini adalah semacam penghinaan, tetapi meskipun demikian, Ling Quan masih kalah. Terlebih lagi, dia telah kalah dengan sangat menyedihkan. Hanya pada saat ini dia mengerti bahwa Xiao Yan, yang berdiri di depannya, bukan lagi Dou Ling kecil dari akademi dalam saat itu. Sebuah sungai mengalir 30 tahun ke barat dan 30 tahun ke timur. Seseorang seharusnya tidak pernah meremehkan orang muda. Tel, jangan pernah meremehkan yang muda karena mereka punya banyak waktu untuk tumbuh hari ini, gilirannya untuk membayar hutang sejak saat itu. Silahkan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.